akan mencoba untuk skenario tentang pembelajaran dalam perubahan konseptual. Yang pertama, saya ambil dari salah satu miskonsepsi dari materi gelombang bunyi, yaitu tentang frekuensi bunyi yang didengar itu bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pengamat yang diam. Nah, di sini saya ngambil kasus di mana bagaimana sih frekuensi yang didengar oleh dua pengamat yang terpisah dengan jarak yang berbeda terhadap sumber bunyi yang diam. Tetapi kedua pengamat ini sama-sama diam. Nah, pasti kan orang itu pasti menjawab tuh bahwa pengamat yang dekat dengan sumber bunyi dia akan memiliki frekuensi yang didengar lebih besar daripada pengamat yang lebih jauh. Nah, di sini saya akan coba membuktikan analoginya. Di sini analoginya saya pakai dari gelombang air yang tenang atau tetesan gelombang air yang tenang. Nah, di sini saya mencoba gambarkan ini bentuknya. Nah, di sini ibaratkan permukaan gelombangnya atau gas dari gelombangnya itu sama, ya. Nah, di sini gelombang-gelombang yang di kali kita ibaratkan dari panjang gelombang, dari panjang gelombangnya. Nah, di sini panjang gelombang yang dihasilkan dari muka gelombang ini kita lambangkan dengan lambda. Nah, kita ketahui bahwa persamaan dari frekuensi itu kecepatan dibagi dari panjang gelombangnya. Nah, di sini panjang gelombang yang dihasilkan dari ini itu sama, dan kecepatan dari bunyi merambat itu kita anggap sama karena menggunakan medium yang sama. Jadi antara di sini ada dua pengamat, P1 di sini berjarak 10 meter dan P2 di sini berjarak 15 meter. Dan di sini panjang gelombang dari P2, pengamat kedua itu sebesar lambda dan pengamat pertama itu sebesar lambda, dan kecepatannya sama karena medium yang digunakan itu sama, yaitu udara. Di sini F1, di sini F2. Maka frekuensi yang didengar itu sebesar F juga dari sumber bunyinya sama. Nah, kenapa misalnya kan kalau kita dengar dari sumber bunyi yang diamkan, nah itu kayak ada orang yang dengannya tidak jelas. Itu kenapa? Karena itu terjadinya disipasi. Nah, disipasi itu artinya pengurangan atau penyerapan dari energi bunyi yang dikeluarkan. Dan bisa kita lihat dari permukaan gelombang ini kan semakin jauh ini semakin melebar kan, artinya semakin ininya melebar, maka energi yang diserap oleh udara itu semakin besar, sehingga intensitas atau frekuensi yang didengar, bukan frekuensi, intensitasnya itu akan semakin kecil. Semakin jauh maka intensitas bunyi yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Nah, selain dengan pembuktian ini, kita juga bisa menggunakan dari pembuktian dari persamaan dari efek Doppler, di mana persamaannya itu Fp sama dengan kecepatan pengamat dibagi kecepatan udara, kecepatan sumber bunyi, dan dikali sama frekuensi sumbernya. Nah, di sini kedua pengamat sama sumber bunyi kan diamkan, jadi ini hasilnya itu 0, ini 0. Ini bagi ini kan habis, jadi frekuensi
pendengar itu akan sama dengan frekuensi sebuah bunyinya. Jadi dari persamaan ini jarak orang terhadap sebuah bunyi itu tidak mempengaruhi frekuensi yang didengar. Oke, selanjutnya itu penerapan. Nah, penerapannya biasanya di pemasangan dari alarm bel pada sebuah pabrik yang yang berfungsi sebagai sinyal dari peringatan. Nah, di situ biasanya bel itu diletakkan pada daerah tertentu yang jaraknya tidak jauh atau tidak dekat dengan dari pegawai atau karyawan yang tinggal di pabriknya. Nah, untuk selanjutnya itu ada LKPD. Nah, LKPD ini dimulai dari tujuan dan disajikan sebuah percobaan sederhana yang berkaitan dengan efek Doppler beserta didik dapat penghitungan frekuensi yang didengar oleh dua pengamat. Dan di situ dibahkan sebagai P1 itu pengamat, S2 sebuah bunyi, P2 itu pengamat yang kedua. Yang ditanya itu frekuensi yang didengar oleh pengamat pertama, kedua, dan perbandingannya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan persamaan dari efek Doppler ini dengan kasus sebuah bunyi dan pengamat yang diam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.